Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala shaykhuna sahibul fadilah al-alim al-allam al-haj Muhammad Bakhit bin Ahmad Mughni matta'ana Allah bihayatihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid din wad dunya wal akhirah. Dia dikabarkan berkata Hujjatul Islam berkata Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jika dihabarkan. Halaman 33. Halaman 33, jika dia dikhabarkan. Jika dia dikhabarkan oleh tabib bahwa penyakit anaknya yang sedang sakit itu tidak bisa disembuhkan dan beberapa hari lagi dia akan mati, niscaya timbul dalam hati orang tuanya itu suatu kesusahan, penyesalan dan kegundahan. Padahal dirinya sendiri lebih dia cintai daripada diri anaknya. Dan Rasulullah lebih dipercaya kabarnya daripada kabar tabib, dan neraka lebih berat dari kematian dan maksiat. Dan neraka lebih berat dari kematian, dan maksiat lebih membawa kepada neraka daripada membawa penyakit kepada kematian. Ini masalah dorongan untuk tobat. Artinya ujar guru kita, kalau kita nih misalnya dihabarkan oleh seorang dokter, tabib itu dokter, bahwa ujar dokter anak pian nih penyakitnya kronis benar, beberapa hari lagi cageran mati. Kita percaya lawan dokter karena memang ilmunya di situ, ilmu kesehatan dokter tuh menguasai. Kayak apa? Daripada percaya lawan dokter nih. Karena percaya lawan ucapan dokter bahwa anak seorang beberapa hari lagi cagaran mati, sadihnya kita kada terkira. Sedihnya tuh nah, ada kau dibayangkan. Sadih tuh Pak. Nah ini ujar guru kita nang mahabarakan bahwa dosa itu sangat berbahaya dan ancamannya neraka. Sementara neraka itu lebih berbahaya daripada kematian. Kalau sekadar mati, selesai, nyaman itu. Ini neraka nang kada ada bematian di situ. La yamutu fiha wa la yahya. Kada mau mati di neraka itu. Dan kada mau hidup nang bersenang-senang. Hidup, mati, hidup. Bila sudah disiksa, mati, hidup akan Tuhan, pulang disiksa. Karena mati, karena begitu dahsyatnya siksa, mati, hidup pulang. Ini lebih berbahaya daripada sekedar kematian. Dan yang mahabarakan itu Rasulullah. Kalau dokter itu bisa aja tak salah. Dokter itu bisa aja tak salah. Dan kada sedikit orang nang berpenyakit dibawa ke rumah sakit, diobati oleh dokter, bukan ampih malahan mati. Ada sedikit kalau orang mati di rumah sakitnya itu biaya sekian juta habis, tetap aja mati. Artinya ilmu dokter tuh ilmu kira-kira aja masih juga. Ilmu kira-kira aja, kada ada ilmu pasti, kada ada. Bisa aja salah. Cuma karena artinya karancakan seperti itu sudah kebiasaan
bila jadi dokter nang kayak ini biasanya penyakitnya ini, tandanya ini. Lalu kita percaya. Amun tak salah, rancak aja dokter tu tak salah dia manu orang memeriksa orang tu. Tapi kalau Rasulullah kada mau salah, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu kada bertutur daripada hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan lawan sidin. Wahyu nang diwahyukan kepada sidin. Dan wahyu Allah kada cagaran salah. Wahyu Allah kada cagaran salah. Nah, Nabi mengatakan bila kita maksiat, kita akan masuk neraka. Bila kita maksiat dan kita kada tobat, kada minta ampun kepada Allah, kita cagaran masuk neraka. Nah, sudah kabar dari Nabi nang kaya itu, kenapa hati kita masih kada tergerak, kada terdorong untuk tobat? Berarti hati kita ini bila kada keras atau bisa juga mati. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Karena itu tampulu hidup nah kita. Ini kita diberi Allah kesempatan untuk memperbaiki diri nah. Tampulu roh masih dikandung badan. Tampulu kita masih hidup. Artinya kesempatan kita untuk memperoleh surganya Allah masih terbuka lebar. Kesempatan kita untuk menjadi hamba yang dicintai Allah masih terbuka lebar. Kesempatan kita untuk menjadi hamba yang disayang Allah masih terbuka lebar. Umur ini adalah modal satu-satunya sagan kita untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Umur kita, hidup kita nang selama di dunia nang hanya sebentar ini adalah modal satu-satunya bagi kita untuk memperoleh kebahagiaan abadi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan sebaik-baik waktu yang ada. Di mana kita saat ini berada, di waktu mana kita berada, itulah modal kita. Saat ini kita berada di bulan Rajab. Ini adalah anugerah Allah lawan kita, bahwa umur kita dipanjangkan Allah sehingga apa? Sehingga kita bertamuan dengan bulan Rajab. Berapa banyak keluarga kita nang kada sampai bertamu bulan Rajab? Berapa banyak kakawanan kita yang kada bertemu bulan Rajab? Berapa banyak orang yang kita kasihi, kita sayangi, kada berdapat dengan bulan Rajab? Bulan Rajab adalah bulan yang diagungkan oleh Allah. Bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kita diberi Allah umur sehingga kita bertamuan dengan bulan Rajab. Kita gunakan bulan Rajab ini dengan sebaik-baiknya agar kita menjadi hamba yang dicintai dan disayangi oleh Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, nih tampulu Rajab. Nabi mengatakan, akrimu Rajab, yukrimkumullahu bi alfi karamatin yaumal qiyamah. Ujar Nabi, wahai umatku, muliakanlah bulan Rajab. Ini Nabi kada bertutur kecuali wahyu Tuhan. Apa yang disuarakan Nabi, apa yang disampaikan Nabi, apa yang dipandir Nabi, itu adalah wahyu Tuhan. Kalau Nabi memerintah, hakikatnya Tuhan yang menyuruh kita. Tuhan yang memerintah kita. Nabi menyuruh kita untuk memuliakan bulan Rajab. Ujar Nabi, akrimu Rajab, muliakanlah oleh kalian akan bulan Rajab.
Yukrimkumullahu bi alfi karamatin yaumal qiyamah. Allah akan memuliakan kalian dengan 1000 karamat pada hari kiamat. Bila kita nih memuliakan Rajab ini, nah, ini hanya hidup 2 hari, ayo, hanya hidup 2 hari, banyak lagi, panjang lagi Rajab ini, 60 bulan Rajab, muliakan Rajab. Maka Allah akan memberikan kita bukan 1 karamat, bukan 10 karamat, bukan 100 karamat, 1000 karamat. Karamat tuh alahan pada bintang. Kalau bintang tentara tuh paling tinggi 4 saja. Paningginya sudah tuh. Paningginya ada yang 5, Jenderal Sudirman, Jenderal Besar Sudirman. 5 bintang aja paharatnya sudah tuh. Ada yang bintang 6, bintang 7. Itu jamu bintang 7. Ada yang tentara kada. Nah, ini 1000 karamat. Allah akan memberi kita kemuliaan kalau kita bisa mengagungkan, memuliakan Rajab. Kayak apa cara mengagungkan Rajab? Kayak apa cara memuliakan Rajab? Paling tidak dengan 4 perkara. Jadi orang yang menggawi 4 perkara ini, dia akan termasuk orang yang mengagungkan Rajab, memuliakan Rajab. Yang pertama, al-iktsar minal istighfar. Memperbanyak daripada istighfar. Orang yang hendak memuliakan Rajab, mengagungkan Rajab, pertama, banyaki istighfar di bulan Rajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru minal istighfar fi Rajab." Banyaki daripada istighfar di bulan Rajab, Nabi. Perbanyak. Al-Imam Wahab bin Munabbih, beliau mengatakan, "Man istaghfarallaha bil ghadati wal 'ashyi fi Rajab 70 marrah, harramallahu jasadahu 'alan nar." Barang siapa beristighfar, meminta ampun kepada Allah pagi dan sore selama bulan Rajab 70 kali. Ya istighfar Rajab. Apa istighfar Rajab tuh? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Amalkan itu 70 kali. Imba subuh 70, habis maghrib kah atau habis isya kah 70. Rabbighfirli, wahai Tuhan ampuni ulun, warhamni, sayangi ulun, wa tub alayya, terima taubat ulun. Komplit 3 itu, minta ampuni, minta sayangi, minta terima taubat. Ada apa di balik minta terima taubat? Bila kita ini diterima Allah, taubat, kita jadi kekasih Allah. Kita jadi kekasih Allah. Kita jadi kekasih Allah. Karena dalam Al-Quran, innahu yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang taubat. Artinya dalam istighfar itu minta ampuni, minta sayangi, minta jadiakan kita ini sebagai kekasih Allah, orang yang dicintai Allah. Bahasa anunya minta jadiakan wali. Cuma terlalu pang kayak kita ini asa ada pantas pang tarang ya Allah jadiakan ulun wali. Asa ada pantas memandang ke diri nih. Kebanyakan dosanya anak jadi wali.
Ya, kata-katanya dihalusi, minta lon Tuhan tak. Kata-katanya dihalusi. Nah, siapa beristighfar selama bulan Rajab 70 kali pagi dan sore, haramallahu jasadahu 'alan nar. Allah haramkan jasadnya dibakar api neraka. Fadilatnya luar biasa nih. Ada nang artinya nang inting, ada nang biasa-biasa, ada ini fadilatnya haram api neraka menyentuh seorang. Haram api neraka membakar kita. Amun kita mengamalkan istighfar 70 kali pagi, 70 kali sore atau habis maghrib isya, Pak. Amalnya Anda baca, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Disampaikan baca nang ini. Tawat aja kalau imba subuh biasa salam hilang kepanurihan orangnya. Sampaikan bacaan ini barang kalau mati di panurihan. Nyaman kada dibakar api neraka. Nang di manakah mati asal api neraka kada membakar? Yang kedua, al-iktsar minas syiyam, memperbanyak puasa amun kawa. Ya, paling tidak sehari barang asal ada puasa. Artinya setahunan kada ada puasa, Rajab barang puasa. Tanda mengagungkan Rajab juga. Bagi ibu-ibu nang ada qadaan, bagus mengqada di bulan Rajab. Kita nalakian gitu, amun ada qadaan bagus juga mengqada bulan Rajab, dan niatnya itu boleh diganding dua, sengaja aku puasa mengqadha bulan Ramadan sekaligus puasa sunat Rajab karena Allah Ta'ala, boleh aja. Dan ujar ulama fikih, hasil kedua puasa itu artinya sah, puasa mengqadhanya sah, puasa sunat Rajabnya pun sah, walaupun dengan niat dua tadi, puasa mengqadha dan puasa sunat Rajab. Apa fadilatnya orang yang puasa di bulan Rajab itu walau sehari. Ujar Nabi, inna lillahi madain la yadkhuluha illa man shama Rajab. Sesungguhnya bagi Allah itu ada negeri-negeri di dalam surga nang seluas langit dan bumi nih. Ada surga nang seluas langit dan bumi itu ada daerah-daerah tertentu, wilayah-wilayah tertentu nang kada boleh dimasuki oleh penghuni surga kecuali orang yang pernah puasa di bulan Rajab. Jadi ada nih tuh. Kayak kita di dunia ini kan dunia halus benar nih. Dunia ini kalau di alam ukuran alam semesta debu bumi yang kita tinggalin nih. Nah kayak debu nih aja di alam semesta ini nih kita ada lilip lagi kita hendak berjalanan. Hendak ke daerah Dubai misalnya, melihat di Facebook aja. Hendak daerah, jangankan nang daerah luar negeri, benua seorang aja kada lilip lagi hendak berjalanan. Katamban soalnya. Ada subhanallah. Pandir luar negeri, Tamban aja ada suah. Nah di surga itu luas benar. Ada daerah-daerah tertentu nang kada boleh dimasuki kecuali orang nang puasa Rajab. Nah, ini ada daerah wisata-wisata juga di surga itu. Oh ya Pak, ada dibayangkan. Mun di bumi juga ada wisata-wisata juga. Daerah ada daerah pantai, ada pantai Tangkisung, pantai Batakan, ada juga ini Undar, pantai Asmara. Ada dengaran aja Bang, kan itu mati Asmara ngarannya itu tuh.
Tamandakannya ada suap nggak sana lagi nah. Kemudian lagi ujar Nabi, inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab ma'uhu ashaddu bayadan minal laban wa abradu minal thalji wa ahla minal asali man sama yawman min Rajab saqahu Allahu min dzalikan nahar. Sesungguhnya di surga itu ada sungai yang dikatakan baginya Rajab. Sungai itu ngarannya Rajab. Ma'uhu ashaddu bayadan minal laban. Banyunya itu lebih putih daripada susu. Wa abradu minaz salji, lebih dingin daripada salju. Wa ahla minal asali, lebih manis daripada madu. Ada sungai putih benar, lebih putih daripada susu. Dingin daripada salju dan lebih manis daripada madu. Man sama yauman min Rajab saqahullahu min dzalikan nahar. Siapa puasa sehari barang nah di bulan Rajab, siapa puasa walau sehari di bulan Rajab, Allah minumi dia daripada itu sungai. Jadi orang yang ada suap puasa Rajab, ada kawa minum dine. Yang ketiga mengagungkan Rajab itu al-iktsar minas sadaqah, memperbanyak sedekah. La siyama liman ajaza anis shaum, terutama urang-urang yang kada sanggup puasa. Urang yang kada pemuasa banyak sedekah aja Rajab nih. Pun orang kan ada yang rajin puasa tuh nang sabulanan Rajab, ada yang puasa 3 bulan orang bahar itu mulai Rajab, Syaban, Ramadan. Kita nih tapi pemuasa, jangankan puasa sunat, puasa Ramadan aja gin liut. Jangan ada wajib itu buka. Nah, artinya orang yang kada kau puasa banyak sedekah. Nabi mengatakan, man tasaddaqa fi Rajab ba'adahu Allahu minan nar kamiqdari ghurabin tara farakhan min wakri fil hawa hatta mata harama. Siapa bersedekah di bulan Rajab, Allah jauhkan dia dari neraka sekedar burung gagak yang terbang dalam keadaan anak cuit, terbang sampai mati karena ketuhaan. Nah, ujar ulama, burung gagak itu kalau dia itu normal, sehat, kada dibunuh, kada ditimbak, burung gagak itu bisa berumur 500 tahun. Nah, artinya kalau kita bersedekah di bulan Rajab, maka Allah jauhkan kita dari neraka perjalanan 500 tahun. Jadi ini kesempatan nih, artinya orang ngerti nih kita anak bahul guru sakumpul. Nah, ya Allah, ulun kada beriakan bagi amplok toh kanu jemaah, siapa nah hendak aja jur ambil surang. Hendak membuat kada Bapak, bila ada aja. Siapa hendak, tapi padilatnya siapa bersedekah, apalagi untuk wali, untuk anu kan, 500 tahun Allah jauhkan dari api neraka. Terserah aja. Amun membagi kada. Kita ini diberi orang sapi 2 ikong. Nah, tetap ya keluar duit sambal-sambalnya, ya Pak minta leh. Sapinya aja orang beri, nukar anunya Pak. Kita rencana hari Ahad itu kita nih haulan mulai hari Jumat majelis dalail kita sudah haulan. Nah, kemudian malam Ahad haulan juga. Malam Ahad itu insyaallah kayaknya dihadiri oleh Al Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir dari Hadramaut. Sidin malam Ahad itu nang hadir sidin. Malam Senin itu puncaknya insyaallah dihadiri para habaib insyaallah dari nang sering nang dihiga guru kita di Gampa tuh nah. Nah, karena insyaallah beban habib nang nanjak dihiga guru itu insyaallah hadir pada malam Senin itu bersama kita. Nah, jadi ini ulun sampaikan aja, artinya siapa bersedekah artinya jauh dari api neraka perjalanan 500 tahun.
Terserah aja lah kita. Panitia jangan bagi-bagi amplop lah. Tangannya mengambil seorang saja. Kemudian lagi yang keempat, ijtinabul ma'asi wa taubatu anha. Selama Rajab itu jauhi maksiat. Nah, karena Rajab ini bulan yang diagungkan Allah, sehingga bila kita maksiat, dosanya berlipat ganda juga. Dosanya berlipat ganda juga. Sebagaimana taat berlipat ganda di bulan Rajab, maka maksiat pun berlipat ganda juga di bulan Rajab. Rajab ini termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Bulan haram ada dalam istilah agama kita, tanah haram, masjid haram. Tanah haram, Makkah Madinah. Siapa maksiat di Makkah Madinah, dosanya berlipat ganda. Masjid haram, masjid Makkah, Masjid Nabawi itu Masjidil Haram. Siapa maksiat, berlipat ganda. Rajab, bulan haram. Ini bulan haram itu ada 4. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Rajab nang pala lainnya. Amun nang mulai nang Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram tu beiritan 3 tu. Rajab menyaurangan, disebut Rajabul Fardi, Rajab nang menyaurangan. Sebut nang 4 tu beiringan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Hanya Rajab jauh benar tahalatnya. Maka siapa maksiat di bulan yang 4 ini, berlipat ganda dosanya. Jadi selama Rajab kita berusaha hindari maksiat. Nang katujuh menguya orang, selama Rajab ampih dulu menguya orang. Karena yang Rajab tetap ampih. Jangan biasa. Nang katujuh mandiri binian ampih dulu. Karena yang Rajab jangan juga. Jangan biasa. Nang katujuh berdusta, nang katujuh menyambati orang, katujuh mahina orang, katujuh menggibah orang, katujuh macam-macam dah. Ampih dulu bulan Rajab, ampih dulu. Karena dosanya berlipat ganda. Dosanya berlipat ganda. Dan taat pun berlipat ganda juga pahalanya. Jadi orang-orang yang disayangi Allah Ta'ala itu, kita hendak tahu kita disayangi Allah Ta'ala kah? Salah satu tandanya nah, bila waktu-waktu mulia tuh nah, bila waktu-waktu mulia kayak bulan haram ini nah, kita ini diberi Allah taufik hidayah, bercangkal taat, berarti kita ini disayangi Allah Ta'ala tuh. Ini waktu-waktu haram, nih waktu-waktu mulia nih. Seperti bulan haram, nah 4 nih tuh, seperti bulan Ramadan. Bila kita nih di bulan-bulan mulia nang pahalanya berlipat ganda, Allah memberi kita taufik hidayah, berajin menggawi taat, bercangkal menggawi taat, berarti kita ini disayangi Allah. Tapi sebaliknya, bila di bulan lain pina rajin aja menuntut ilmu. Tapi bila sudah masuk bulan Rajab, timbul mengulir menuntut ilmu. Nah, ada pertanda tuh. Rancak turun ke majelis. Lalu begitu masuk bulan Rajab, dan macam-macam alasan. Karena inilah, karena itulah. Ada hendak lagi turun ke majelis. Padahal pas beriringan bulan Rajab masuk. Jangan menyalahkan orang. Jangan menyalahkan masalah. Jangan menyalahkan artinya problem. Jangan. Berarti aku ini bisa disayangi Allah Ta'ala sebenarnya. Kenapa begitu masuk bulan Rajab, dicegah oleh Allah, ditegah oleh Allah untuk menggawi taat.
Ini macam-macam Tuhan hendak menghalangi orang tuh berbuat kebaikan tuh. Allah Ta'ala tuh hendak mencegah kita berbuat baik tuh macam-macam. Ada masalah, lalu masalah itu dijadikan alasan kita untuk kita kadang menggawi kebaikan. Kita jangan menyalahkan masalah, apalagi menyalahkan orang. Kita perlu pariksa ke diri. Oh, kalau aku nih kadi disayangi Allah Ta'ala, nah, sehingga aku nih dicegah oleh Tuhan untuk menggawi kebaikan. Apalagi ini sudah memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Nah, jadi sekali lagi Rasulullah menyuruh kita untuk memuliakan bulan Rajab ini. Dan bila kita bisa memuliakan bulan Rajab ini, Allah akan memberi kita 1000 karamat pada hari kiamat. Kayak apa cara memuliakan Rajab itu? Paling tidak dengan 4 macam tadi. Nah, pertama, banyaki istighfar. Terutama istighfar Rajab, baca 70 kali pagi, 70 kali sore. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Apalagi kala? Binian apalagi kala? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Artinya harap nih toh, ya Allah ampuni kesalahan ulun, sayangi ulun, jadikan ulun wali. Nah itu mananya sudah. Tapi halus bang, dihalusi bang, artinya terima tubat ulun kan, artinya sayangi ulun, cintai ulun. Yang kedua, puasa walau sehari nah di bulan Rajab, sehari berang. Esok Senin, bila kada kau Senin Kamis kah? Kada kau Kamis Senin pulang. Bila kah? Sehari barang sebulan ini ada kita puasa sehari barang. Yang ketiga, banyaki sedekah. Nang mahir 1000 membuat cicilingan buat di 10.000. Yang keempat, jauhi maksiat selama Rajab ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sekali lagi diberitahukan bahwa haulan kita pada bulan Rajab ini mahauli Abah Guru Sekumpul di Majelis Bungin ini kita adakan dengan 3 tahapan. Pertama, pagi Jumat, Majelis Dalail Khairat. Yang kedua, malam Ahad, Majelis Ratibul Haddad. Dan insyaallah dihadiri oleh Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir, cucu daripada seorang wali kutub Al-Habib Abdullah bin Tahir Hadramaut. Yang mana sidin itu menyusun syair yang kita baca. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Itu syair itu susunan daripada Kai Habib Murtada yang akan datang insyaallah pada malam Ahad ini. Nah, kemudian malam Senin, nah itu puncak acara kita, yaitu majelis zikir yang biasanya kita gawi jam 10 sampai zuhur, kita undur ke malam. Itu untuk lebih memudahkan panitia, karena kalau digawi siang kayaknya bisa bepanas kayaknya orang. Kasihan. Karena jemaah kita aja sudah hampir 3.000, tambah kayaknya undang-undangan. Karena memang kita artinya persilahkan bagi jemaah kita untuk mengundang atau bahabar atau menyarwani siapapun yang hendak disarwani. Habarakan aja kepada orang, habarakan aja, undang aja siapakah, bahwa di Majelis Bungin pada malam atau waktu-waktu tadi itu diadakan haul daripada Abah Guru Sekumpul.
فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه